Oke. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati oleh Tuhan selama bulan misi ini. Saya percaya ada pembicara-pembicara yang sudah disiapkan oleh Bapak Gembala untuk melawat saudara, kembali mengingatkan kita semua tentang misi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudara, di akhir bulan misi ini, gereja kita memberikan tema, lepaskanlah umatku untuk diutus. Pak Gembala memberikan tambahan, ini bicara tentang tanggung jawab pengutusan. Kalau kita dengar lepaskanlah umatku untuk diutus, itu kayak jauh banget dari hidup kita, benar nggak? Kayaknya jauh banget itu. Kita ngebayanginnya dari minggu pertama gitulah, biarkanlah umatku pergi. Itu kan bangsa Israel, gua orang Jakarta nih, gitu kan. Ya kan? Terus untuk gua apa kan? Kalau Israel ya Israel, gua tinggal di sini gitu. Terus apa untungnya buat saya? Apa yang bisa saya pelajari dari biarkanlah umatku pergi, dan hari ini kita akan pelajari lepaskanlah umatku untuk diutus. Saudara-saudara, firman Tuhan itu selalu relevan dari zaman dulu sampai sekarang. Amin. Lepaskanlah umatku untuk diutus. Kita bicara soal tanggung jawab pengutusan. Kalau minggu pertama bicara landasan dari pengutusan itu, sekarang kita bicara tanggung jawab untuk pengutusan. Itu sebabnya supaya ini jadi lebih mudah, saya sedikit modifikasi. Modifikasikannya gini. Kalau kamu dibebasin, artinya kamu dapat misi dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi waktu Tuhan bilang lepaskanlah umatku untuk diutus, itu terrelate, terhubung dengan hidup kita itu kalau kita ngerti gini. Kalau kita dibebasin, kalau saya dibebasin, itu artinya saya, kamu, kita semua dapat misi dari Tuhan. Pertanyaan saya, kita sudah dibebasin enggak? Kita udah ditebus enggak? Kalau kita udah ditebus, itu bukan cuma supaya kita kongko-kongkoan, nongkrong-nongkrong di gereja, tapi waktu kita ditebus, yang mengikuti penebusan itu adalah tanggung jawab. Itu yang disebut mission of God, misi dari Tuhan. Jadi ketika kita baca judul lepaskanlah umatku untuk diutus, itu artinya kalau kamu dibebasin, artinya kamu dapat misi dari Tuhan. Ini yang dimaksud tanggung jawab pengutusan, saudara-saudaraku. Kita dilepasin Tuhan bukan untuk fokus ke diri kita sendiri. Bisa di next. Jadi kita dilepasin, dibebasin, ditebus Tuhan bukan supaya kita fokus pada diri kita sendiri aja. Nih aku orang tebusan, nih aku orang pilihan. Enggak, no. Kita dibebasin oleh Tuhan, dilepasin oleh Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bawa pesannya Tuhan ke dunia luar yang gelap ini. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya teksnya mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ditebus, kita dilepasin Tuhan itu enggak untuk diri kita sendiri, tapi untuk bawa pesannya Tuhan ke dunia yang gelap ini, saudara. Nah, bicara soal pembebasan, dari minggu pertama kita sudah belajar soal bagaimana Musa diutus Tuhan ke Firaun, bukan? Ya, dari perjanjian lama kita bisa lihat ada 3 item setidaknya di situ. Mesir bersama Firaunnya, lalu Israel, lalu ada yang namanya perbudakan. Saudara bisa lihat gambarnya, cukup jelas ya. Jadi ada bangsa Mesir yang memperbudak Israel, itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, itu konteksnya berbeda, saudara. Konteksnya adalah, kalau yang tadi Mesir sekarang Roma. Kalau yang tadi Israel sekarang New Israel, yaitu orang percaya, orang Kristen.
Kalau yang tadinya perbudakan, sekarang bicara tentang penganiayaan, persecution. Inilah yang dihadapi oleh umat perjanjian baru waktu Rasul Petrus kasih tahu, kamulah bangsa yang terpilih. Kalau yang dihadapi bangsa Israel di perjanjian lama perbudakan. Saat itu Yahweh ngomong sama Musa, Musa kasih tahu si Firaun itu, lepasin enggak? Kalau enggak gua hantam nih dengan tulah. Itu maksudnya biarkanlah umatku pergi. Lepasin enggak? Kalau enggak gua hantam nih satu persatu nih Mesir. Dan dihantam sampai anak sulung Firaun juga mati. Anak sulung bangsa Mesir mati, saudara. Jadi sekarang kita melihat dua konteks yang hampir mirip, sama-sama Eksodus. Sama-sama bicara tentang keluaran. Bagaimana keluar dari perbudakan Mesir, sekarang di perjanjian baru bagaimana kita keluar dari perbudakan dosa. Ini yang disebut di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 itu, bahwa penderitaan Kristus menjadi dasar penderitaan kita dan kita harus mempersenjatai diri dengan penderitaan Kristus. Nah, pertanyaannya gini sekarang saudara, saya buat simple ya. Kenapa sih Rasul Petrus kasih pesan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ini? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan selanjutnya. Kenapa sih Rasul Petrus kasih pesan itu? Kalau di perjanjian lama kan kita tahu kan, bangsa Israel lagi diperbudak oleh Mesir, terus Yahweh kasih perintah sama Musa, Tuhan Allah kasih perintah sama Musa, hei Musa kasih tahu sama Firaun, lepasin tuh bangsa Israel. Nah sekarang waktu Rasul Petrus kasih pesan ini ke jemaat, emangnya gimana konteksnya waktu itu? Konteksnya saat itu seperti apa? Nah saya coba jelasin sedikit secara singkat soal historisnya. Kenapa pesan kamulah bangsa yang terpilih itu muncul? Setelah kita tahu latar belakangnya baru kita bisa merelevansikannya dalam hidup kita, saudara. Nah saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus itu nulis surat ini dari kota Roma. Ya. Jadi dia tulis dari kota Roma untuk jemaat di Asia Kecil. Di Asia Kecil tuh kalau sekarang daerah Turki. Jadi saudara bayangin dia tulis surat di Eropa, daerah Roma untuk orang di Asia, dalam hal ini Turki, di mana ada 7 jemaat juga dalam kitab Wahyu situ. Nah waktu itu keadaan orang Kristen tuh seperti ini saudara-saudara. Yang pertama mereka itu minoritas, mirip banget sama kita ya. Lalu yang kedua mereka ngalami tekanan, mereka alami diskriminasi, dan ini yang parah, mereka itu dianggap kriminal. Saudara bayangin, jadi Kristen, saudara langsung dapat stereotip kriminal. Itu berat banget sebagai orang Kristen, saudara. Untuk menjadi pengikut Tuhan, kita sudah mendapat label kamu kriminal. Kenapa kriminal? Karena dianggap musuh negara. Kenapa dianggap musuh negara? Karena tidak ikut terlibat di dalam satu kultus yang wajib bagi seluruh penduduk di Kekaisaran Romawi, yaitu kultus kekaisaran. Kultus kekaisaran artinya orang harus menyembah kaisar sebagai dewa. Nah orang Kristen gak bisa. Orang Kristen dia percaya Tuhan Yesus, maka kuriosnya bukan kaisar di Roma. Tapi kuriosnya Tuhannya adalah Yesus Kristus. Makanya di 1 Petrus itu muncul, hormati kaisar. Tetapi muncul lagi di ayat berikutnya, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Nah itu penting saudara untuk kita pahami. Jadi waktu jadi orang yang sudah dianggap kriminal, mereka dianiaya oleh kekaisaran Romawi saat itu. Nah dalam keadaan yang terpuruk seperti ini saudara, dalam keadaan mereka dikucilkan dan dipandang rendah, Rasul Petrus kasih pesan ini kepada mereka. Hei orang-orang Kristen, kalian tuh bukan orang sembarangan. Semua bilang kiri kanannya, kamu bukan orang sembarangan. Orang bilang kalian kriminal, tapi Rasul Petrus kasih pesan ini, kamu bangsa yang terpilih, kamu bukan orang sembarangan, kamu itu enggak inferior, kamu tuh bukan orang rendahan, kamu itu superior.
Amin. Semua bilang kamu superior. Bukan kaleng-kaleng, kasih tahu. Bahasa Medannya gitu ya. Bukan kaleng-kaleng ini saudaraku. Ya. Jadi kita ini bukan kaleng-kaleng. Identitas kita ini identitas yang superior. Bukan identitas yang inferior. Itu sebabnya Rasul Petrus kasih tahu, kalian ini yang dicap kriminal oleh Kekaisaran Romawi adalah bangsa yang terpilih. Bukan cuma bangsa yang terpilih, tapi imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya yang cap-cap kamu kriminal itu sebenarnya berada dalam kegelapan. Kamu sekarang ditarik dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Kalian punya misi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Gimana mau beritakan misi Allah kalau identitasnya adalah identitas yang inferior, yang rendahan? Nggak bisa. Kalau mau beritakan misi maka identitasnya harus identitas yang superior saudaraku. Yang bukan kaleng-kaleng. Bagaimana orang percaya sama kita kalau kita misalnya ya, kita mau promosi obat pelangsing tapi badan kita sendiri gode gitu kan. Gode nggak dosa, nggak salah gitu ya. Tapi maksudnya pesannya itu harus sesuai dengan identitasmu, sesuai dengan penampakanmu. Paham saudara? Itu sebabnya jemaat diajar untuk berbuat baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu tanda kamu superior. Tidak ada orang yang bisa lakukan begitu kecuali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya di 1 Petrus juga kalau saudara selidiki, disebut Tuhan Yesus itu teladan, model di mana kita harus mengikuti jejaknya. Ia dicaci maki tapi tidak balas dengan caci maki. Dia difitnah tapi tidak membalas. Tapi dia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Itu sebabnya kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Following his footstep, saudara. Mengikuti jejaknya. Ini menandakan bahwa identitas itu penting. So pertanyaannya supaya ini menjadi relate dalam hidup kita. Ayat ini bicara apa sih ke kita? 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 itu bicara apa ke kita? Yang pertama, 2 poin saja saya kasih pagi hari ini. Yang pertama, identitasmu adalah dasar misimu. Amin. Kalau kita mau bermisi, kalau kita mau siap untuk diutus, maka yang pertama Tuhan perbaharui, yang pertama Tuhan kasih ke kita itu adalah kejelasan identitas. Ini penting. Sebab identitas itu adalah dasar misi kita. Kita nggak bisa jualan obat pelangsing kalau badan kita sendiri nggak langsing, saudara. Susah. Ya. Jadi identitas itu jelas mesti dikelirkan dulu. Dan itu yang Tuhan lakukan untuk jemaat yang dimintanya untuk bermisi. Diperintahkannya untuk bermisi. Identitasmu adalah dasar misimu. Kalau kita nggak ngerti identitas kita, saudara, maka kita nggak bisa lakukan tugas kita, benar nggak? Kalau kita masih bergumul, who am I, siapa saya? Gimana kita mau lakukan tugas sesuai dengan siapa saya? Tapi kalau kita tahu siapa saya di dalam Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan menjalankan misi Tuhan itu. Amin. Pernah nggak nonton film Agen Rahasia, saudara-saudara? Pernah ya? James Bond gitu ya. Terus apa lagi? Mission Impossible gitu ya. Atau saudara pernah nggak lihat orang gondrong nongkrong di pinggir jalan tapi pegang HT, saudara. Yang saudara pikir apa? Intel, saudara. Jadi kalau kita ngelihat Intel, ngelihat agen-agen rahasia itu, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Pentingnya identitas. Coba saudara, saya kasih gambar-gambar dikit dulu. Nah ini ya, jelas enggak? Itu orang jalan bawa HT, orang pikirnya Intel, padahal belum tentu juga ya. Tukang Gojek tapi ada semacam senapan tuh. Gitu. Bisa aja kan tukang Gojek, Intel nyamar jadi tukang Gojek, benar enggak? Tapi apa yang membedakan Gojek dan Intel? Abang Gojek yang benar-benar abang Gojek dengan Intel. Identitasnya, saudara. Amin. Nah, coba saudara lihat lagi gambar ini.
Wah itu ya. Ternyata dia nangkap penjahat tuh, abang Grabnya. Dari situ kita tahu ternyata abang Grabnya Intel sudah. Bukan Indomie telur ya. Lalu ada tukang bakso lu pegang HT lagi ya. Apalagi kalau tukang bakso sepatunya ternyata ada tulisan Polri-nya. Wah, ternyata Intel tuh saudara ya. Nah, maksud saya apa? Kasih wacana yang relate dengan hidup kita sehari-hari saudara. Karena identitas itu penting jadi dasar menjalankan misi. Itulah yang dimaksud 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Identitas itu bukan cuma sekedar gagah-gagahan, tapi diberikan untuk sebuah misi supaya kamu dulunya dianggap inferior oleh orang Roma, kamu dianggap rendahan, tapi Petrus kasih tahu kamu superior. Kamu bangsa yang terpilih. Kamu imamat yang rajani. Dan identitas superior yang diberikan itu bukan untuk gagah-gagahan pamer-pameran. Gua orang Kristen, no. Tapi untuk menjalankan misi Tuhan. Bagaimana engkau bisa menjalankan misi kalau engkau sendiri, kalau kita sendiri tidak punya Tuhan yang besar. Apa yang membuat kita berani? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Itu sebabnya waktu amanat agung Tuhan Yesus juga pakai otoritasnya. Sebelum dia kasih tahu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang Tuhan Yesus ngomong dulu? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Bukan cuma di gunung Yerusalem, bukan cuma di gunung Hermon, bukan cuma di Indonesia kuasa Tuhan Yesus. Di sorga dan di bumi. Karena identitas itulah maka kita berani melakukan misi dari Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jelas? Jadi identitas itu penting untuk jadi dasar misi. Mari kita baca teksnya sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita baca sekarang dalam terjemahan sederhana Indonesia untuk membantu kita lagi. 1, 2, 3. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan. Khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Amin, saudara-saudaraku. Kita ini umat yang istimewa. Kalau kita sadar kita istimewa, maka kita berani menjalankan misi Tuhan itu. Sudah tahu kenapa misionaris dulu, zaman Indonesia masih dalam kegelapan, belum ada kekristenan, saudara. Kenapa mereka berani menjalankan misi Tuhan itu? Karena mereka tahu Tuhan yang mereka layani itu superior daripada segala Tuhan. Amin, saudaraku. Sekarang kita menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan identitas sebagai umat pilihan kepada kita. Mari kita menjalankan misi Tuhan itu, saudara. Dalam ayat yang ke-10 kita baca lagi dalam terjemahan sederhana Indonesia. 1, 2, 3. Kitalah yang dimaksud dalam ayat firman Allah yang berkata, dulu kalian bukan milik Allah, tetapi sekarang kalian sudah menjadi miliknya yang istimewa. Diulang lagi istimewa kan. Lalu, dulu Allah tidak mengasihani kalian, tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani. Bilang kiri kananmu, kamu istimewa. Ya. Tapi istimewa bukan cuma sekedar istimewa, saudara. Waktu kita disebut istimewa, ada tugas, ada misi yang mengikutinya. Itu yang sering kali kita lupain. Kalau kita belajar who am I, siapa saya gitu ya. Kita hanya belajar siapa saya. Tetapi waktu kita belajar tentang misi, kita tahu bahwa misi itu harus dilandaskan pada identitas yang jelas di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Nah,
Mari kita lihat sekarang, saya akan kupas secara cepat singkat saja. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Apa maksudnya bangsa yang terpilih? Saya akan coba artikulasikan, bahasakan ke dalam bahasa yang membuat kita mudah mengerti, saudara. Bangsa yang terpilih itu bukan cuma soal status VIP kita, yang percaya katakan amin. Tapi juga soal tugas kita. Kamu bangsa yang terpilih, itu bukan cuma soal statusmu yang VIP, very important person, tapi itu juga bicara tentang tugasmu. Kamu dipilih untuk sebuah misi, sama seperti Intel dipilih untuk sebuah misi. Dia enggak jadi Intel untuk gagah-gagahan aja itu, gue Intel nih, gue Intel. Seluruh dunia gue Intel. Enggak gitu kan saudara ya? Enggak, dia diberikan identitas itu, dipilih dari banyak bapak-bapak polisi, banyak bapak-bapak tentara, kalau dia Intel tentara, Bais dia. Itu bukan untuk main-main aja. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk sebuah misi, saudara. Jadi kalau kita disebut bangsa pilihan, itu bukan cuma status yang VIP, yang istimewa. Tapi ada tugas yang mengikutinya, saudara. Karena Tuhan pilih kita, dia enggak hanya kasih label, kamu bangsa pilihan, tetapi dia kasih misi, tanggung jawab untuk mengutus maupun diutus. Karena kamu adalah orang pilihan itu. Amin saudaraku. Sudah ngerti sekarang yang disebut bangsa yang terpilih? Kita lompat yang kedua. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini bicara tentang akses VIP, saudaraku. Kita waktu menghadap Tuhan itu enggak pakai waiting room lagi. Kayak kita mau makan misalnya di sebuah tempat yang rame, waiting list dulu ya kak, gitu ya. Enggak ada, kita punya akses VIP saudara. Menghadap Tuhan, kita harus langsung punya akses VIP. Enggak ada ruang tunggu, no waiting room. Dan kita enggak perlu buat appointment dulu, perlu buat janji dulu kepada orang yang kita temui. Karena kita punya akses VIP. Jadi maksudnya imamat yang rajani itu adalah no appointment needed, saudara. Enggak ada perjanjian dulu yang dibutuhkan, persetujuan dulu yang dibutuhkan untuk menghadap Tuhan. Enggak ada, saudara. Hari ini, detik ini, saudara ngomong sama sorga langsung. Enggak pakai malaikat bilang, tunggu dulu. Orang di Amrik lagi banyak nih yang WA ini. Enggak, saudara. Hari ini, detik ini juga, saudara berseru kepada sorga, no waiting room. Gak perlu buat janjian dulu kepada Tuhan. Kamu bisa langsung akses kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya di mana saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kapan saja tutup mata, buka mata. Bahkan sorry to say di toilet pun kita bisa berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Karena kita punya akses langsung kepada Tuhan. Ini yang disebut imamat yang rajani. Terus apa yang mengikutinya? Tanggung jawab misi apa yang mengikuti dari akses VIP itu saudara. Saudaraku, imam itu kerjanya mempersembahkan korban. Jadi ketika Rasul Petrus kasih pesan ke jemaat, kamu imamat yang rajani, artinya kamu bisa persembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup kepada Raja Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini berkaitan dengan konteks saat itu. Kamu enggak persembahkan hidupmu kepada kultus kekaisaran, kepada imperial cult, kepada penyembahan, kepada patung kaisar, enggak. Kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan di dalam satu kultus yang disebut holiness cult. Kultus kekudusan. Amin saudaraku. Makanya di dalam Petrus coba saudara cek tuh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang disebut orang percaya itu bukan hidup di dalam kultus kekaisaran, tetapi di dalam kultus kekudusan di mana menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja mereka, Kaisar mereka. Jadi waktu Rasul Petrus kasih nasihat imamat yang rajani, itu bukan cuma bicara akses VIP kepada Tuhan, tapi bicara kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup di mana saja kita pergi dan berada. Waktu kita dagang, waktu kita gereja, kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bukan cuma di gereja,
Banyak orang persembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan waktu di gereja. Tapi waktu dia dagang, dia mulai tidak kudus tuh. Waktu dia jualan, dia mulai tidak kudus tuh. Waktu dia kerja, dia mulai nggak kudus tuh. Waktu dia berhadapan dengan uang banyak, dia mulai nggak kudus tuh. Kamu imamat yang rajani, maka kamu harus hidup kudus. Sebab tanpa hidup kudus, kamu tidak bisa menjalankan misi Tuhan dengan powerful. Amin, saudaraku. Misi Tuhan kita bisa jalankan dengan powerful waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu nasihat Rasul Petrus kepada seluruh jemaat penerima suratnya waktu itu. Saudara bisa cek di seluruh 1 Petrus itu, saudaraku. Dan sekarang pesan itu datang kepada kita. Tuhan mau sampaikan kepada umatnya di Tanjung Priok ini. Kamu imamat yang rajani. Kamu punya akses VIP untuk menghadap Tuhan. Kapan saja, di mana saja, everywhere, every time. Kamu bisa menghadap Dia. Enggak perlu ruang tunggu. Enggak perlu buat janjian dulu. Tuhan nanti jam 9 saya mau telepon ya enggak. Ibu Nona telepon WA saya. Pak nanti saya mau telepon ya gitu. Jam 9. Ternyata jam 9 saya keluar, data saya enggak ada. Biasa wifi itu di rumah saudara. Di ruko tempat saya tinggal. Akhirnya ya Ibu Nona telepon saya nggak ngangkat tuh. Akhirnya besok kami teleponan lagi untuk bicarakan pelayanan hari ini, saudaraku. Manusia bisa mengecewakan. Janji juga bisa nggak ditepati. Bahkan pendeta juga bisa saja lalai menepati janjinya ya Ibu Nona ya kemarin. Udah janjian jam 9 mau telepon nggak juga. Maksud saya karena terhalang data saya lupa saya pasang saudara karena lagi keluar. Saya pikir pasti dibunyi aja ternyata nggak bunyi karena nggak nyambung saudara. Manusia bisa ngecewain. Tapi Tuhan gak bisa ngecewain kita. Amin. Dia gak pernah ngecewain kita. Kalau dia bilang tolong, dia tolong. Kalau dia bantu, dia pasti bantu. Amin. Kalau dia beri kekuatan, pasti dia beri kekuatan. Kapan saja, di mana saja, kita imamat yang rajani. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 9, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan katakan gini. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja. Cukup. Kita ini imam-imam yang melayani raja. Maka kita harus kudus. Korban kita satu kali selamanya sudah Tuhan Yesus, korban yang mati. Tapi sekarang korban yang hidup adalah diri kita. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan kasih identitas, kamu pilihan, ada tugas yang mengikutinya. Yang kedua, kamu itu bangsa yang kudus. Kamu punya akses VIP kepada Tuhan. Kamu berdosa, kamu bisa datang minta ampun kepada Tuhan. Gak perlu janjian dulu kepada sekretaris sorga, enggak. Saudara, langsung bisa menghadap Tuhan. Jadi kalau kita mengalami keterpurukan di dalam dosa yang tersembunyi, saudara bisa menghadap Tuhan dan minta pengampunan dari Dia. Amin saudaraku. Kita punya akses VIP, tetapi ada tanggung jawab yang mengikutinya. Kita harus mengubah hidup kita, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Kemudian kita juga disebut bangsa yang kudus, tadi imamat yang rajani berkaitan dengan kekudusan. Kita bangsa yang kudus itu berkaitan dengan kita harus beda dari dunia ini. Kalau dunia hidupnya gelap, dalam kelakuan-kelakuan yang tidak benar, saudara bisa baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 2, dari ayat 1 dan selanjutnya. Orang-orang heran dengan jemaat penerima surat Petrus. Kenapa kamu tidak mencelupkan diri lagi ke dalam kubangan kesenonohan kita? Mereka heran kok orang Kristen tidak lagi hidup sama seperti mereka. Itu sebabnya orang Kristen jadi dikriminalkan. Kita disebut bangsa yang kudus, artinya hidup kita harus beda dengan dunia ini, saudara. Kita bisa tetap nyambung dengan dunia, tetap mendarat di dunia, enggak. Kita tetap mendarat di dunia, enggak terbang. Kaki kita tetap nyentuh tanah, tapi kita tetap menegakkan nilai-nilai kerajaan sorga. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Bergaul dengan orang berdosa, tapi tidak menjadi orang berdosa. Ini yang disebut kita relevan, kita tetap connect dengan dunia, tetapi tetap menegakkan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Kita harus jadi role model, trendsetter. Kayaknya jauh banget gitu bahasanya. Sederhananya gini, kamu harus jadi model. Begini loh, jadi bapak rumah tangga
kamu harus jadi model untuk anak-anakmu, terutama yang pria. Nak, yang pria, begini nanti kamu jadi seorang suami, jadi seorang bapak. Amin. Ini bangsa yang kudus. Jadi istri, nak, ngomong sama anak perempuannya, begini model seorang ibu, seorang istri bagi suaminya. Jadi model, amin. Oma-oma bilang, aduh, saya sudah oma ini, kayaknya sudah gak terlambat jadi model. No, gak terlambat. Sudah tahu pohon yang rindang, pohon yang semakin tua dan semakin rindang, justru bisa jadi tempat perteduhan. Amin. Jadi kita sudah oma-oma tetap bisa jadi berkat, menaungi orang-orang generasi di bawah kita. So, shortcutnya, cepatnya, dari anak-anak sampai orang tua, kita semua punya misi masing-masing. Amin. Belum ada kata terlambat, walaupun sudah oma kita tetap punya misi untuk menjadi pohon yang rindang, menaungi generasi yang ada di bawah kita. Dari kelelahan, dari kepenatan panasnya matahari yang menyengat mereka, matahari dunia ini. Kita bisa jadi orang tua yang memberi keademan. Kita bisa jadi orang tua yang menaungi mereka dari panasnya matahari dunia yang menyengat mereka. Oma-oma bisa paham? Opa-opa bisa paham? Kita tetap punya misi dari Tuhan, amin? Nah, selanjutnya. Anak-anak juga begitu ya. Jadi anak-anak yang baik. Jangan memberontak kepada orang tua. Jangan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Secara cepat, kita disebut juga umat kepunyaan Allah sendiri. Ini bicara tentang apa? Ini bicara brand, saudara. Kamu umat kepunyaan Allah sendiri, ini bicara mereknya kita. Kita made by God. No, made by in China. China. Kita made by God. Kita dibuat oleh Allah. Kita dilahirkan oleh firman Allah dalam bahasa kitab Petrus. Kita dilahirkan oleh Allah. Dilahirkan dari benih firman Allah yang hidup. Itu sebabnya kita bisa disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Kita belongs to God, saudara. Kita ini miliknya Tuhan. Dan kalau kita miliknya Tuhan, Dia pasti jaga kita. Amin, saudara. Dia pasti lindungi kita, enggak mungkin enggak. Jadi itu yang pertama secara cepat. Bahwa identitas kita menjadi dasar kita menjalankan misi. Yang kedua, poin yang terakhir. Dari identitas itu sekarang kita ngerti bahwa kita dipilih bukan untuk jadi penonton pasif. Tapi kita dipilih untuk jadi pemain yang aktif di dalam misi Tuhan. Semua bilang, bukan penonton pasif. Semua bilang, bukan penonton pasif, tapi pemain aktif dalam misi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan gak pilih kita hanya untuk hadir, duduk, ngumpul di gereja ini. Tuhan panggil juga untuk itu, berkomunitas tentunya, bersekutu. Tapi Tuhan memilih kita karena Tuhan pengen kita take action. Kita mengambil aksi, mengambil tindakan untuk bikin perubahan positif dalam kehidupan pribadi kita maupun pada kehidupan orang lain. Ini bisa di next slide-nya. Sudah bisa lihat ini. Sudah disiapkan oleh tim pelayanan. Ada kotak di situ, saudara. Apa pergumulan pribadi kita, misi Tuhan untuk pribadi kita, saudara bisa tulis di situ. Dan apa misi Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling saudara. Entah itu jiwa yang terhilang atau jiwa yang saudara kenal. Tuhan memilih kita bukan cuma supaya duduk manis di gereja ini, datang tiap hari Minggu atau mengikuti kelompok-kelompok sel. Itu memang panggilan Tuhan karena kita harus bersekutu. Tapi Dia pengen juga kita take action untuk bikin perubahan yang positif dalam hidup pribadi kita maupun pribadi orang lain. Amin, saudaraku. Itu yang disebut menjadi berkat. Dunia lagi butuh terang, saudara. Dunia ini gelap. Bukan gelap secara fisik. Gelap secara rohani, saudaraku. Dan dunia butuh terang. Dan sekarang terang Tuhan itu ada dalam dirimu. Sadari ini, saudara. Terang Tuhan ada dalam dirimu, dalam diri saya. Jangan biarkan apapun menghalangi sinar terang itu. Ada orang-orang yang kesepian di tengah keramaian.
Ada orang-orang yang merasa sepi, merasa sendiri, padahal dia ada di tengah keramaian. Dia gundah gulana, dia mengalami pergumulan yang berat. Ada orang yang kelihatannya tertawa, terbahak-bahak, tetapi ternyata di dalam hatinya menangis. Ada banyak orang yang kelihatan sukses secara materi, banyak duitnya kelihatannya, pekerjaannya bagus, jabatan kelihatannya bagus, tapi ternyata hidupnya hampa karena dia tidak mengenal Kristus. Kita dipanggil untuk orang-orang yang seperti ini. Ada banyak model kegelapan di luar sana yang ada, saudara. Dan kita dipanggil Tuhan untuk membawa terang itu kepada mereka. Tuhan gak mau kita sembunyikan atau simpan sendiri itu terang. Tuhan mau kita memancarkan terang itu. Tuhan gak mau kita membiarkan orang lain tetap berada dalam kegelapan. Tuhan mau kita ngajak orang lain untuk masuk ke dalam terang Tuhan. Tuhan mau kita ngajak orang lain untuk keluar dari kegelapan mereka. Itulah misi dan tugas kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, terang gak pernah takut kegelapan. Semua bilang terang gak pernah takut kegelapan. Kita membawa terang Tuhan. Dan tidak ada yang kita takutin. Karena terang tidak pernah takut dengan kegelapan. Jadi jangan sembunyikan terang kita, saudara. Mari kita pancarkan terang Tuhan itu dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-10 dari 1 Petrus pasal 2. Kita dulunya bukan umat Allah. Sekarang kita jadi umat Allah. Rasul Petrus kembali tegaskan lagi identitas orang-orang Kristen. Kamu dulunya nobody. Sekarang kamu jadi somebody. Kamu jadi seseorang yang dikasihi oleh Tuhan. Dulu kamu jauh, sekarang kamu dekat dalam bahasa kitab Efesus. Dulu kamu tidak dikasihi, sekarang kamu dikasihi dalam bahasa kitab Petrus ini. Dulu kamunya yang diabaikan, sekarang kamu mendapat perhatian Tuhan. Dulu kamu nobody. Gak ada seorang pun yang pandang kamu. Gak ada seorang pun yang lihat kemampuanmu. Gak ada seorang pun yang lihat potensimu. Kamu dianggap dunia remeh. Kamu dianggap dunia tidak berguna. Tapi firman Tuhan datang hari ini kepadamu. Kamu somebody di hadapan Tuhan. Kamu spesial, kamu istimewa. Dan pangkat itu, identitas itu diberikan bukan cuma supaya gagah-gagahan. Tapi untuk menjalankan misi Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita somebody, maka ada mission dari somebody itu, saudara. Inilah yang dimaksud dengan judul khotbah tadi. Lepaskanlah umatku untuk diutus. Artinya kalau kamu dibebasin, kamu punya misi dari Tuhan. Kalau kamu dilepasin Tuhan dari perbudakan dosa, kamu punya tugas untuk mengutus maupun untuk diutus. Kita dilepasin Tuhan bukan untuk fokus ke diri kita sendiri. Tapi untuk bawa pesannya Tuhan ke dunia luar yang gelap ini. Dan sebagai kata penutup, saudara, closing statementnya. Tuhan sudah lepasin kita dari dosa. Sekarang saatnya kita lepasin diri untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya ulangi. Pemain keyboard tolong bersiap. Tuhan sudah lepasin kita dari dosa. Sekarang saatnya kita lepasin diri, bebasin diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudaraku. Siapa yang siap menjadi berkat bagi orang lain? Siapa yang siap untuk menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa.